Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian akidah. Kali ini tentang al-khusufatus salaf, 3 gerhana. 3 gerhana. Bismillahirrahmanirrahim. At-ta'rif lughatan. Secara bahasa, huwa ghiyabu syai' fil ard. Terbenamnya sesuatu ke dalam bumi. Wa khasafatil ardu khasafan wa khusufan gharat bima 'alaiha. Wa yuqalu khasafallahu bihimil ard ghayyabahum fiha wa khusifa bir rijil rajul wa bil qadam wa bil qaumi idza akhadhatul ardu wa dakhala fiha. Khasaf itu artinya terbenam, masuk ke dalam. Ya. Secara bahasa 3 gerhana itu adalah min asyratis sa'atil kubra. Salah satu tanda kiamat besar. Allati warada fiha dzikruha fi sunnati shahihah, yang terdapat dalam hadis. Jadi adanya dalam hadis. Wahia, apa saja gerhana 3 itu? Khasafun fil masyriq, 1 di timur. Wa khasaf fil maghrib, 1 di barat. Wa khasaf fi jaziratil Arab, dan di daerah Arab. Di timur, di barat, dan di daerah Arab. Kama bayyana dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini adalah salah satu bagian dari akidah yang ada dalam hadis. Al-hukmu yajibul iman bi wuqu'il khusufat as-salas fi akhir zaman. Wajib mengimani adanya 3 gerhana di akhir zaman. Mendekati akhir zaman akan terjadi gerhana, 3 gerhana. Dan ini di Qur'annya tidak ada, tapi bagian dari iman kepada hari akhir. Ya, karena rincian-rinciannya itu adanya dalam hadis. Wa annaha min asyratil kubra li sa'ah wa hiya tadkhulu dimnal iman bil yaumil akhir. Ini termasuk keimanan terhadap hari akhir. Iman yang nomor 5, ya. Dalil-dalil. Nah, yang penting kita periksa dalil-dalilnya. Dari Hudzaifah bin Usaid al-Ghifari qala, dari Hudzaifah bin Usaid al-Ghifari qala, atla'an nabiyyu alaina wa nanu natazakar. Saat itu Nabi datang, kami sedang bincang-bincang. Bincang-bincang apa? Rasulullah bertanya, ma tadzakarun? Kalian sedang bincang-bincang apa? Qalu nadhkuru sa'ah. Kita sedang membicarakan hari kiamat, kata sahabat gitu ya. Lalu Rasulullah menimpali, innaha lantaquma, kiamat itu tidak akan terjadi hatta tarona qablaha asyra ayat, sebelum kalian melihat 10 ayat, 10 tanda.
Nah, itu ya, kata Rasulullah ada 10 ayat. Apa sajakah 10 itu? Pertama, dukhan. Adanya asap. Dukhan. Asap. Asap dari mana? Asap pabrik apa gimana? Nah, ini nggak disebutkan. Asap aja. Asap pasti bukan asap biasa. Asap yang luar biasa. Ya mungkin keluar dari perut bumi ya. Orang sebut dengan geotermal dah. Geotermal. Geotermal kan sekarang lagi rajin dibangun oleh pemerintah. Apa? Dicos bumi supaya apa ini uap dari dalam bumi itu keluar, dimanfaatkan untuk power ya, untuk bahan bakar. Ya, bahan bakar atau untuk menjalankan turbin. Itu di Subang ada gede-gedean. Terus saya lihat lagi di Wonosobo, Dieng. Sekarang dilintasi pipa so gede-gede apa itu. Masyarakat pada protes. Saya tanya sih pada ahlinya, katanya geotermal tidak merusak lingkungan. Malah justru menghindari gempa. Sebab kan tekanan bumi itu dicos gitu ya. Jadi tersalurkan. Katanya sih para ahli. Tapi nggak tahu kenapa mereka pada protes masyarakat sekitar, apa karena nggak tahunya atau memang maksudnya kalau ada sumber diambil kan nanti kalau air mah asap gitu kan. Kalau di sana bikin pompa dalam gitu kan buat pabrik, wah nanti sumurnya pada asap. Ini apa yang merugikan saya nggak tahu. Ya, itu di ahlinya. Yang jelas di sini ada dukhan, ada asap. Asap apa nggak disebutkan. Ya sebab begini sih, kalaupun disebutkan nggak ngerti. Orang pada masa itu kalau disebutkan pun nggak ngerti. Ya saudara sekedar tahu kenapa disebut langit yang 7, kan mereka nggak bisa ngitung waktu itu. Sehingga dialah yang telah menurunkan air dari atas. Nah kata orang sini, kabewang gak weruh, banyu masing duhur kan gitu. Ya kan? Wa anzala minas sama'i ma'an, kan ada tuh. Allah menurunkan air dari langit. Semua orang juga tahu, nggak perlu ada wahyu itu. Persoalannya pada waktu itu kenapa perlu dijelaskan? Dialah yang telah menurunkan air dari langit karena mereka punya kepercayaan air itu kencing malaikat. Tuh. Itu sebabnya. Dan itu masih ada di tafsir-tafsir yang beredar di pesantren. Sehingga anak santri dipenuhi dengan mitos-mitos. Pantesan aja keluar dari pesantren pasti mungkur dengan ilmu pengetahuan. Ya kan? Orang yang asalnya dari umum nggak nerima agama, yang nerima agama menolak umum. Itu karena itu pengetahuan. Nah ini diisi oleh pengarang-pengarang yang ilmunya kurang pada saat itu. Ya seperti kita bisa menghadirkan peristiwa di bagian bumi yang lain yang sekarang sedang live, kan tidak mungkin di zaman dulu. Ya, ada sepak bola di penjuru tertentu, kita bisa ngelihat langsung. Kan itu dulu mah nggak mungkin. Zaman saya kecil aja TV masih hitam putih. Masih hitam putih. Dan tidak bersuara dulu tuh. Nah, belakangan terus timbul suara. Channelnya cuma satu, TVRI. Dulu itu. Antenanya tinggi-tinggi. Ya kan? Mungkin saudara ngalamin lah. Apalagi yang lebih tua dari saya. Saya ngalamin. Kalau di Jakarta, saya hidup di Jakarta. Dipasang buat ini. Buat mengetahui angka yang keluar. Grehon segala itu. Dulu kan masalah Indonesia kerajinan gitu. Keranjingan ya. Kalau sekarang alhamdulillah perjuangan dari wakil-wakil rakyat. Semua itu dianggap sebagai ilegal. Kalau ada orang berjudi sekarang diubur berpolisi sekarang mah. Kalau dulu dijual oleh pemerintah dulu.
resmi seminggu 2 kali apa gitu. Saya lupa hari-harinya, kan saya nggak jualan sih. SDSB itu resmi itu pemerintah. Karena apa? Ada ahli fatwanya dari MUI. Saya lupa namanya. Ya udah nggak usah nyebut nama lah. Dan dia sekaligus dosen IAIN. Tapi belum sempat ngejar saya, sudah dipecat oleh dekan yang berasal dari Aceh. Nah, salut lah buat Aceh. Putra Aceh menjadi dekan IAIN, waktu itu dekan saya. Pernah satu mobil dengan beliau. Pak, ngomong-ngomong gimana itu bisa mengatakan halal? Ya tergantung. Kata dia gitu. Kamu kepengennya apa? Halal apa haram? Halal ada dalilnya, haram ada dalilnya, katanya. Astagfirullah. Gak lama dipecat. Itu pemerintah tetap berfatwa dengan itu, memegang fatwa itu. Jadi dekan ini berani. Satu. Yang kedua, ada dosen kewiraan yang mengajarkan Pancasila. Depannya namanya H. Mantik. H. Mantik. Orang mengira dia muslim karena setiap memulai kuliah mengucapkan assalamualaikum. Fasih lagi, sempat ngajar saya. Nggak taunya hanya itu Hendrik. Dikira Mahaji. Hendrik. Itu pun dipecat oleh beliau. Ganti. Nah, saya senang tuh yang begitu-begitu. Ada perubahannya. Artinya orang yang berani melawan arus kebatilan yang deras, dia tahan, nah itu luar biasa. Nggak ngikut banyak orang. Dan dulu kan mainnya tangkap aja dulu. Silent. Tahu-tahu nggak ada aja orang. Ya, culiknya. Kita kembali lagi ke sini. Nah, saudara, soal gerhana ini saya beritahu berdasarkan hisab. Nah, hisab perlu saya beritahu karena kajian-kajian yang menyampaikan hisab terlalu sedikit. Kita akan masuk ke Jumatil Ula. Bulan Jumatil Ula. Apal nggak nama bulan Islam? Orang Islam nggak apal bulan. Bulannya Januari, Februari. Itu punya orang Nasrani sebenarnya. Tapi karena dijadikan nasional ya. Bulan kita itu dimulai dengan Muharram, Safar, Rabiul Awal dikenal dengan Maulid. Rabiul Awal dikenal dengan Maulid. Rabiul Tsani, Jumadil Ula. Nah, kalau Ula berarti Tsaniyah. Kalau bahasanya Jumadil Awal berarti Jumadil Tsani, nggak ada haknya. Nah, Jumadil Ula atau Jumadil Awal akan jatuh pada tanggal 3 November. Sekarang tanggal 1 ya? Iya benar tanggal 1. Sebab akhir bulan Rabiul Tsani, ya bulan yang kemarin ditinggalkan, ini jatuh pada hari ini jam 19.48. Jam 7.48. Jadi kita periksa pada hari ini bulan terbenam 17.38. Matahari terbenam pada 17.49. Ini tidak memenuhi syarat. Karena syarat terlihatnya bulan, dia harus telat. Matahari terbenam dulu baru dia. Sebab kalau dia terbenam dulu, ya nggak kelihatan nantinya. Ya, jadi syarat ditanggalkan itu apabila ketika matahari masuk ke dalam perut bumi, ke horizon, itu terlihat sekejap, entah berapa menit, entah berapa menit, tergantung. Ya, ada ekor dari bulan. Ekor bulan itu namanya sabit. Bulan sabit. Kalau penuh namanya purnama. Purnama kenalnya bebek aja gitu. Purnama itu penuh. Bulan itu.
Ya, kalau pinggirnya doang begini, seret, sabit namanya. Dulu kan pernah menjadi lambang di atas masjid-masjid kita. Ya, saudara harus ketahui itu lambang khalifah. Dulu Indonesia ini bagian dari Khalifah Turki Utsmani. Mana anunya buktinya? Buktinya adalah Pangeran Diponegoro, anak buahnya Sentot Ali Basha. Basha itu bahasa dari Turki, Pasha. Ada sekarang Pasha ungu, penyanyi. Bukan ini Basha, Pasha di sana. Pasha, Pasha itu dari Turki. Jadi kita dulu tunduk pada Turki. Seluruh dunia seperti PBB begitu, tapi Muslim. Jadi bukunya kan sama, akibatnya bukunya sama. Mushafnya mushaf Turki Utsmani. Lambangnya apa? Bulan bintang dulu. Di atas masjid selalu bulan bintang. Kalau saudara jumpai di masjid-masjid kuno, masih bulan bintang. Tapi karena Indonesia anti khalifah, ditukar di zaman Pak Harto dengan 5 lambang. Kan gitu. Dulu kan pernah kan? Ini nih, atasnya tuh, itu disebut dengan apa itu? Masjid Pancasila. Di zaman Pak Harto. Tapi maksudnya bukan sekedar masjid harus begitu, masjid yang dibantu lewat yayasan Pak Harto. Dulu tuh dibantu pembangunannya dulu tuh. Ya, sebab salah satu uang kita disalurkan untuk bangun masjid. Uang mana? Uang iwad. Ketika seorang istri mengajukan talak pada suaminya, ya, itu namanya khulu'. Jadi kalau perceraian diinisiasi oleh suami, namanya talak. Tapi kalau perceraian diinisiasi oleh istri, namanya khulu'. Apa boleh seorang istri mencabut kesetiaannya pada suami? Ya itu namanya khulu dalam Islam. Kalau khulu, tidak ada kelas-kelas. Kalau talak, ada kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Talak 1, talak 2, talak 3. Kalau udah talak 3, harus diseling dulu. Tapi kalau khulu, nggak bisa. Pol udah. Jadi ketika seorang istri mengajukan perceraian pada suaminya dengan cara khulu, maka dia tidak bisa pulang selama-lamanya. Ya, mati sudah. Dia udah emoh, udah nggak mau. Ya, udah tertutup. Itu namanya khulu. Nggak bisa, istilahnya nggak ada rujuk. Nah, kita ini lagi. Jadi terjadi pada hari ini, matahari terbenam 17.38, bulan terbenam 17.38, matahari terbenam 17.49. Syarat ditanggalkan adalah bulannya lebih besar. 17 harusnya lebih dari 49. Tapi ini 17.38, sementara matahari 17.49. Berarti tidak memenuhi syarat. Besok menjadi tanggal 1 tidak memenuhi syarat. Sehingga naik ke lusa. Sehingga Jumadil Ula ya dipastikan akan jatuh pada hari Ahad 3 November. Kita sudah memasuki bulan baru. Bulan Ramadannya bulan keberapa? Bulan Ramadan, bulan ke-9. Nah, bulan Jumadil Ula ini bulan ke-5. Ya kan? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula. Nah, ini kita ke-5, Jumadil Ula. Ya, supaya sekalian dengar-dengar, karena muslim harus tahu ajaran Islam. Nah, ini yang ngomong begini jarang. Ya. Nah, kemudian untuk gerhana gimana? Nah, ini kan membahas tentang gerhana. Gerhana bulan, ya. Gerhana bulan, mana nih? Oh, nggak disebut ini. Gerhana bulan akan terjadi tahun depan, tahun 2025. Ya. Yaitu gerhana bulan total 8 September. 8 bulan 9. Enak ingatnya tuh, 8 bulan 9. Tapi jamnya jam sulit.
Ya, jam sulit itu terjadi jam 1.12 menit. Jam 1 malam 12 menit. Jadi kalau udah habis sholat, mau tidur lagi kagol, takutnya subuhnya ketinggalan. Ya, itulah. Kemudian matahari gimana? Matahari tidak terjadi pada tahun ini. Jadi untuk bulan dan matahari tidak akan gerhana pada tahun ini. 2024 ya. Kita kan tinggal berapa bulan lagi nih. Tapi nanti terjadi pada tahun 2007 matahari. Kalau bulan 2025. Dan kita 2024 nih sekarang. Ya, nanti 2025 ada gerhana bulan. Kemudian 2026 nggak ada. Ya. 2027 ada, yaitu gerhana matahari sebahagian. Gerhana bulan, gerhana matahari total, kalaupun terjadi, kemungkinan besar kita tidak menyaksikannya. Ya, karena itu terjadi pada 1 Januari pada tahun 2625. Jadi 600 tahun lagi. Nih, saudara bisa bayangkan, ratusan tahun saya sudah bisa dihitung. Semua ini adalah perkenan Allah, bukan dukun, bukan. Ini sudah perkenan Allah. Allah menyatakan, wasyamsa wal qamar bihusban. Matahari dan bulan itu dengan hisab. Di sana dikatakan husban, di belakangnya ada alif dan nun, menunjukkan bisa dihitung dengan sempurna. Husban. Nah, itu jauh-jauh sudah dihitung. Tapi kalau Allah tidak izinkan, tidak bisa. Contohnya roh. Roh melekat dalam tubuh kita, dekat banget. Tapi Allah tidak izinkan. Yas'alunaka ani roh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Kalau ruh mah tidak diberi wewenang kalian mengetahuinya, itu urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi ila qalila. Ilmumu terlalu sedikit untuk mengetahui ruh. Nah itu, tidak dapat izin. Ya, kita kembali kepada materi. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang 3 gerhana yang akan terjadi di akhir zaman. Nah, tadi sudah disebut, Rasulullah mengatakan kiamat tidak akan terjadi, maksudnya kiamat besar ya, sebelum 10 tanda terjadi. Ya, 10 ayat. Apa saja itu? Pertama, dukhan, adanya asap. Asap ini nggak dijelaskan bentuknya seperti apa, adanya di mana nggak disebut. Tapi bukan asap sembarang asap, bukan sekedar asap rokok ya, asap pasti asap besar. Ya. Yang kedua, Dajjal. Dajjal ini makhluk katanya yang bermata satu, matanya satu, kemudian di keningnya ada tulisan, bisa dibaca oleh mukmin, bisa dibaca katanya. Persoalannya Dajjal ini menjadi fitnah karena dia mujarab doanya. Tidak ada orang yang kesulitan itu bisa ditolong dalam sekejap. Contohnya orang datang musim kemarau, bisa ditunggu. Ya, kayak ini, kayak after gitu. Kayak mencuci film, bisa ditunggu. Atau servis handphone, tunggu bisa. Belum lagi dia berlalu, hujan udah turun. Tidak ada orang yang menolak kecuali hidup sengsara. Dibuat seret sama dia. Nah, sehingga ini membuat orang pendiriannya berubah. Ya, karena mereka melihat sisi manfaat. Oh, apa yang diminta dikabul. Nah itu Dajjal. Tapi ini belum waktunya kita baca. Yang ketiga, dabah, binatang. Ya, binatang seperti apa yang akan datang ini pasti bukan binatang biasa, binatang aneh.
Apa raksasa, kita juga nggak tahu. Yang jelas Daba ini ada dalam Quran. Itu yang ketiga. Yang keempat, tulu'u syamsi min maghribiha. Terbitnya matahari dari barat. Biasanya dari timur, terbalik dari barat. Wa nuzulu Isa ibni Maryam. Itu yang keempat ya. 1, 2, 3, 4. Nah, yang kelima, turunnya Nabi Isa. Turunnya Nabi Isa. Nah, kita nggak tahu nih bagaimana kita bisa mengenali Nabi Isa. Ya kan? Karena kan tadinya kita nggak tahu Nabi Isa seperti, kalau kita udah kenal kan tahu, mundun sire, lawas orang ketemu kan salaman. Baru sire, siapa kita? Nabi Isa. Wah, Nabi Isa, kata orang Bojonegoro, Nabi Isa. Iya tah. KTP-nya mana? Identitas kita nggak tahu nih. Dari mana kita tahu dia Nabi Isa? Wallahu a'lam. Caranya, ya kan? Terus itu kelima ya. Kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini dua makhluk Allah yang pernah dipenjara oleh Dzulkarnain. Ya, Dzulkarnain, seorang nabi yang diduga bisa ngelas. Bisa ngelas. Mungkin tukang las pertama di dunia ini yaitu Dzulkarnain. Jadi dia minta ada dua makhluk Allah itu kemudian dipenjara di dalam bumi, ya, dilas oleh beliau. Nah, nanti pada saatnya dia jebol itu penjaranya, dia keluar. Udah berapa tuh? 6 ya. Wasalah satu khusuf, dan akan terjadi 3 gerhana. Apakah 3 gerhana ini sekaligus? Ya, ada tambahan guru saya dalam 1 hari katanya. Ini dijelaskan 3 gerhana itu terjadi di timur, terjadi di barat, dan terjadi di Jaziratul Arab. Nah, ini menjelaskan timur dan barat itu bagaimana? Kalau kita berdiri menghadap utara, maka timur kita sebelah kanan, benar kan? Barat kita sebelah kiri. Tapi kalau kita menghadap ke selatan, timur kita sebelah kanan. Kan gitu kan? Barat kita sebelah kiri. Nah, ini timur dan barat patokannya mana? Apa Arab? Ya, seperti kita disebut dengan timur, orang timur. Karena kita dinilai orang barat di timur. Kan orang barat yang ngeliat tuh. Nah, kita mengatakan orang barat karena dia ada di barat. Barat kita, kan? Tapi kalau orang barat menyebutnya timur jauh. Contohnya Yaman. Yaman itu sebelah kanan. Yang kiri namanya apa? Somal, Shimal. Disebut Somali. Kiri. Kanan dari Madinah. Kiri dari Madinah. Artinya gitu. Terus apa lagi? Wa akhiru dzalika narun nakhruju minal Yaman. Nah, terakhir keluar api dari Yaman. Keluar api dari Yaman. Ya, keluar api ini. Mungkin api dengan jumlah yang lebih besar ya. Mungkin besar. Kalau api biasa sih di Indonesia udah biasa. Di Madura ada. Di Merapen ada. Kalau di daerah Jawa Tengah tuh saya melihat ada dari tanah tuh keluar mancur gitu ya. Nah itu. Jadi di daerah itu kalau nggak salah di Gerobokan apa itu? Itu tanahnya, jalan rayanya nggak bisa diaspal. Saya pernah menyaksikan nggak bisa diaspal. Karena dia sebentar diaspal udah retak, naik lagi begitu. Rumah-rumahnya nggak ada yang di keramik. Sampai masjidnya. Karena pasti kalau di keramiknya nanti naik gitu loh, keramiknya itu. Jebol lagi. Jadi labil istilahnya.
tanahnya labil. Itu satu kampung itu, sampai ke jalan raya. Nah itu daerah, saya lupa, daerah Gerobokan. Di tengah sawah itu mancur tuh, air. Lumpur. Tapi nggak sederas lumpur Lampindo. Mungkin kalau di bor mungkin bisa lebih besar lagi. Nah kita lanjutkan. Dalil-dalil tadi ya, dalam kemudian tutaridun nas ila mahsyarihim. Ini membuat orang berlari-lari ngumpul di satu tempat. Mereka mencari tempat evakuasi. Kan biasa kan? Kalau ada kejadian pasti kan orang lari menyelamatkan diri. Nah itu menuju satu titik. Itulah kira-kira sekelumit ya apa yang akan terjadi di hari kiamat. Aqwalu ahli ilmi, pendapat-pendapat ulama. Qala Sakhawi wa huwa yadhkur asyrati sa'a wa khusufu thalath minal masyriq wal maghrib wa jaziratul arab wa khasaf wa in wujida fi madi minal ajam wal maghrib wa ghairima wa halaka bisai khuluqun katsirun. Kata ulama, pada saat terjadi tiga gerhana ini banyak yang meninggal. Wa halaka bisababi khalqun katsirun. Nah ini semalam apa ya? Terjadi di Cikokol, tabrakan beruntun. Gara-garanya ada orang yang tidak membekali dirinya dengan surat-surat yang sah. Dikejar polisi, nabrak kendaraannya nabrak lagi, sampai kurang lebih 36 apa gitu, korban. Kayaknya mulai dari kayaknya nabrak mobil gede itu ya, nah, dinabrak jadi kan dia dikejar jadi pontang-panting. Si mobil ini nabrak lagi karena menghindari, sehingga kacanya pada dipecah oleh massa di situ. Kaca ini truknya, nggak tahu lah. Nah kurang lebih itu. Fayahtamil ayakuna murad bisalah qadran zaidan ala mawujida ka ayakuna adzam minhu. Yang jelas tentu bukan gerhana biasa, karena itu diinformasikan lewat hadis. Kalau gerhana biasa pasti tidak perlu wahyu ya. Salatu khasaf sambil masyriq, jadi di timur, di barat, dan di jaziratul Arab. Wahadil khasaf salasa khusufun azima. Gerhana ini terjadi tidak biasa, tapi besar sekali. Lam yasbiq an hadatsa mislaha. Belum pernah terjadi sebelumnya. Fazalazil wa khusuful ardi tahdutsu fil ardi. Terjadi gempa. Ya gempa dahsyat seperti idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bumi diguncangkan. Sehingga pada waktu itu dijelaskan lebih rinci, yang cangkirnya sudah di tangan, airnya nggak sampai ke mulut. Ya kata Pak Subedi, itu karena terjadi ya kegilaan gravitasi. Gravitasinya nggak ada ya kan, biasa air turun, mawurlah ke atas. Nggak beda kita lagi minum begini, kita ada di angkot, angkotnya dibalik ya pasti muncrat ke sana. Tempat kita berpijak dijungkilakan, dijungkir balik. Nah itulah terjadi di hari kiamat, mendekati kiamatnya. Yubtala yu'adzin, saudara jangan merasa tenang. Alhamdulillah saya nggak hidup di masa itu mah. Jangan tenang, kan keturunan saudara juga mungkin hidup. Entah keturunan keberapa nanti. Nah kita doakan supaya selamat, itu yang penting. Kita yang senior-senior, ini kira-kira masih jauh atau sudah dekat? Nggak ada yang bisa meramal. Saya kan bukan peramal. Nggak bisa, tapi kalau dilihat dari tanda-tandanya masih jauh. Ya, karena pada saat itu justru manusia banyak yang sejahtera. Sampai-sampai mau infak aja nggak ada yang mau nerima. Karena mereka sudah kaya. Katanya gitu. Kan dilambangkan nanti dalam hadis, penggembala kambing itu sampai warawiri di gedung tinggi. Berubah profesi. Penggembala kambing, pemilik saham gedung, nah itu bayangin. Ya itu, nah, jadi sudah banyak orang kaya. Terus populasi perempuan mengalahkan laki-laki drastis. Gitu.
Jadi apa? Angkanya itu berbeda jauh, bukan sekedar sekarang. Sekarang kan setara nih. Katanya di Indonesia dengan laki-laki perempuan itu sama katanya. Kurang lebih nggak kacok jauh lah gitu. Tapi nanti itu berlipat-lipat. Lebih banyak perempuan. Itu berdasarkan data, tapi berdasarkan penglihatan nih, maaf kalau saya salah. Kelihatannya banyak perempuan sekarang. Dari mana saya melihat murid-murid saya? Di kelas itu selalu jumlah laki-laki sepertiga. Sekarang ini, nah saudara gimana? Kan punya anak-anak tuh. Coba sekali-kali tanya pada anak kita, temanmu yang perempuan dan laki banyak mana? Nah, itu kenyataannya itu, menurut data, angka, banding katanya. Kata pemerintah banding ini dilihat dari pemilu kan. Peserta pemilu, laki-laki dan perempuan sama. Jumlahnya nggak selisih banyak. Tapi kalau dilihat dari kenyataan, ya ngajar saya dimanapun lebih banyak perempuan. Contohnya dari hufat, nerimanya laki-laki. Tapi setiap tahun segitu-gitu aja meningkatnya kurang. Ada niat mau buka, baru niat yang daftar udah 9. Belum ada kelasnya. Baru niat, baru ngomong-ngomong. Yang daftar udah 9. Tuh ya, berarti itu jumlahnya memang banyak. Persoalan-persoalan di seputar gerhana. Dhahaba ba'du ulama ila anna hadhil khusufat qad waqa'at. Ada yang mengatakan gerhana ini sudah pernah terjadi. Ada yang mengatakan. Jadi hitungan-hitungan ini saudara, hitungan ini orang boleh menghitung, nanti satu saat deadlock dia. Truk. Loh, kok gerhananya banyak? Nah itu bisa ketemu, nggak tahu di kapan itu. Ya, kayak tadi itu. Secara fenomenal gerhana terjadi pada 1 Januari. 1 Januari kan orang lagi merayakan ulang tahun tuh. Terjadi gerhana, kan geger itu total. Sayang terjadinya pada 2625. Kita nggak bisa menyaksikan. Bukan sekedar nggak bisa menyaksikan, disuruh menyaksikan pun nggak mau. Siapa di antara saudara-saudara yang mau menyaksikan? Kalau saya tanya nih, siapa? Pada nggak mau. Di antara alasannya udah nggak ada teman katanya. Jadi kalau nggak ada teman kan nggak bisa ngobrol. Ketemu anak baru, ketemu ya pantaran cucu saya ini mah susah ngobrolnya. Ya itu. Jadi makanya jangan kerah sama teman. Gara-gara teman kita jadi rame ini. Ya coba kalau nggak ada teman, saudara kumpul tua semua, kerok ngomongnya. Atau saudara kumpul dengan anak-anak semua, wah paling tua saya, kacoknya jauh, sekelas cucu-cucu, woi gimana ngobrolnya, kan nggak enak. Ya, teman itulah bisa menghilangkan stres kan. Nah kita kembali sini. Lakini sahih ansya'a minha lam yaqa. Tapi yang sahih kata ulama belum pernah terjadi 3 gerhana. Wa inama waqat khusufat tu'adu min asyrati sa'ah as-sugra. Ada juga 1 demi 1. Ya, setahun 3 kali. Tapi kalau sekaligus 3 belum pernah. Amma hadhil khusufat asala fanas alai fil hadis dilalatun ala anna muradatun lidadiyah wa anna tafuqu ghaira. Ini tidak boleh ditakwilkan lain. Contohnya gerhana dianggap krisis moneter, krisis ekonomi, krisis moral, jangan ditafsirkan begitu. Ini gerhana beneran. Wa anna wuqu'a aman lil ardi kulliha, dan terjadi di seluruh bumi, bukan parsial. Kan ada gerhana yang hanya terlihat di daerah tertentu. Di daerah lain nggak kelihatan. Ini gerhana total. Ya, katanya gitu. Fi thalathit jihad, di 3 arah. Ya, timur, barat, dan di Jaziratul Arab. Duna tahdidin buqatin di ainiha, tapi tidak disebut daerahnya. Ya, wilayahnya di mana persisnya.
Kan kalau gerhana di daerah tertentu, contohnya total ya, pernah kan wisatawan tuh khusus datang ke Indonesia untuk nonton gerhana. Kalau kita kan kurang kerjaan tuh. Kita udah cukup puas dengan TV ya. Ngapain kita menyaksikan gerhana? Karena mereka lebih duitnya. Kalau Anda nggak punya duit ya berpikir begitu. Mereka duitnya lebih. Buat apa ya? Bingung mau belanja. Kalau kita kan bingung mau belanja apa. Kalau mereka bingung mau dipakai belanja apa nih? Bingung. Kebanyakan duit. Jadi manusia tuh begitu. Kurang duit bingung, kebanyakan bingung. Makanya itu. Jangan sampai ada di hati. Cuma di tangan. Rasulullah supaya nggak bingung. Yang banyak ini diserah-serahin. Salurkan. Ya, kalau kebanyakan duit tuh ngitung terus sampai lupa makan. Sakit jadi ujung-ujungnya. Nah, itulah saudara tentang khusuf. Nah, sekarang tentang khusyuk. Nah, ini kan dimulai ini secara abjad ya. Jadi pembahasan akidah ini secara abjad. Ini kurang lebih bukunya ada 6 jilid. Jadi ini ensiklopedi akidah. Istilahnya belajar akidah lewat buku ini sampai wareg. Sampai begitu. Wareg. Apa aja dibahas tentang keimanan tapi. Dan ini ditulis oleh panitia, bukan 1-2 orang. Jadi tingkat errornya itu kecil. Kalau dikarang 1-2 orang, itu sifatnya subjektif. Ya kan? Subjektif. Kita menganggap, ya seperti katak dalam tempurung lah. Kita hanya pernah melihat dari Cilegon sampai ke Mancak, sudah cerita dunia, kan susah. Terus ke sana ke Eropa, ke Kutub Utara, baru itu, oh ada daerah dingin, ada daerah panas terus. Ada daerah setengah dingin, setengah panas, macam-macam. Ya, wong Indonesia aja belum keliling kita. Sehingga kita menganggap Indonesia kayaknya cuma daerah sini doang. Wah, Indonesia itu, Masya Allah indahnya bukan main. Kalau saudara tahu, bentuk-bentuk mukanya beda-beda. Ya, kita ini diberi kekayaan yang luar biasa. Ngurus, kalau nggak salah, lebih dari 100 suku. Kalau tulisan Belanda mengatakan 19 suku besar di Indonesia. Tapi Jawa saja, Jawa, ya yang ngerti Jawa lah. Kan bahasanya beda-beda, ada Jawa ngapak. Iya kan? Ada lagi Jawa di daerah Sunda. Lingkungan Sunda, tapi satu kampung itu Jawa. Saya pernah menjumpai itu. Karena kan dulu saya ekspedisi. Nganter barang. Barang kiriman dari Taiwan untuk pekerja Indonesia, TKI Taiwan. Itu kalau datang ke Indonesia, barangnya lewat saya. Khusus Jawa Barat. Jadi saya masuk ke pelosok-pelosok. Sampai ke Subang, ke dalam. Jadi orang-orang kampung banyak yang kerja di luar. Nah itu barangnya dikirim lewat sini. Ada satu kampung, wilayahnya Sunda. Tapi dia bahasa Jawa. Di situ bahasa Jawa, situ aja. Nyebrang sedikit, Sunda semua. Ada pula yang di daerah Jawa, semuanya Sunda. Nah itu, Indonesia. Nah kemudian di sini kan ada Mangga Dermayu gitu kan. Mangga Dermayu kan Indramayu. Di Indramayu yang namanya mangga itu semua di pekarangan. Semuanya rata-rata tanam mangga. Sehingga mereka udah kebanyakan mangga, mangganya taruh di luar. Nanti ada pengepulnya. Langsung ditimbang bayar, timbang bayar. Jadi murah makanya. Jadi jangan kadang-kadang jatuh sendiri, udah ambil aja dah. Borongan. Saking orang kaure, banyak. Di Lampung saya juga menjumpai itu rambutan. Rambutan di Lampung tuh belinya nggak bisa dua ikat, satu pohon. Beli aja semua. Kesel yang punya juga saben hari nyaponi, jatuh 1-2, saking kenyangnya udah diborong aja. Nah, itu. Lampung. Jadi harga segitu. Tinggal kita yang ngikat. Nah, khusyuk sekarang. Khusyuk dalam bahasa ya, itu artinya tenang.
Jadi khusyuk itu ada yang tenang. Tenang, tubuh kita tenang. Kalau kalau nggak disuruh bergerak, jangan bergerak. Kecuali jantung yang nggak bisa nurut mah. Tetap aja berdenyut, karena itu di luar wilayah, di luar kemampuan kita kan. Kalau tangan diam, bisa diam, patuh. Jantung berhenti, ya ambruk sampean. Darah ya mengalir, nggak bisa kita stop. Jadi dalam tubuh kita pun ada yang nggak nurut, ya kan? Di luar kemampuan kita loh. Tapi kebanyakan oleh Allah diserahkan pada kita. Kadangkala karena faktor usia nggak nurut tuh. Contohnya kram, meneng baik kata itu. Disuruh ditekuk nggak bisa, ya kan? Ada daerah tertentu yang digoyangin nggak bisa, ini sudah abnormal karena faktor usia. Jadi Allah ingin menyadarkan bahwa saudara itu lemah. Saudara kepengen ini goyang, tapi kalau Allah tidak menghendaki nggak bisa, kaku. Nah itulah Allah menyadarkan kita. Jadi semakin dekat pulang, ya diberi peluang untuk tobat kepada Allah semakin besar tuh. Buktinya tubuhmu aja ada yang nggak bisa kamu kendalikan, ya kan? Mata kita ini, alisnya naik turun. Nikmat saudara. Kalau saudara nggak bisa naikin alis begini, urusannya dengan terapi. Percaya nggak saudara? Karena anak saya juga pernah diterapi gara-gara alisnya nggak bisa naik. Saya heran, naikin, nggak bisa. Aneh sih. Kan di terapi tuh. Di terapi kayaknya nggak kerasa apa-apa, cuma disinar gitu. Waras. Temuan ilmu kan. Kalau menurut kasat mata, kayaknya cuma di center doang. Ya kalau saudara sohor, saya juga punya center. Center tuh sampai berapa hari nggak bakal sembuh. Karena mereka kan dibalik sinarnya itu kan ada ultraviolet apa gitu. Ya, infrared. Jadi ada tertentu yang kita nggak ngerti. Terapi. Mahal lagi praktek. Ya, harus pakai resep dokter. Nah, kita lanjut sini. Jadi khusyuk nanti kita baca dalam surat 20 ayat 108. Pengertian khusyuk. Wa khasyaatil aswatu lirrahman. Dan pada saat itu suara-suara pun terdiam karena Allah. Nanti ketika ngumpul, saudara, upacara massal, upacara global, semua dikumpulkan di alam mahsyar. Tidak ada suara. Kan begitu kan? Kalau ini pemimpin upacaranya bergengsi kan semakin takut ya. Contohnya upacara yang digelar di sekolah-sekolah. Ribut tuh pada, ngobrol dewek baik. Sampai kemudian pemimpin upacaranya datang, tetap aja ngobrol. Tapi kalau yang datang orang pertama, nggak ada suara. Karena jabatannya tinggi, wibawanya. Kan di Indonesia orang pertama yang paling ditakuti kan, paling berwibawa. Dia datang aja udah. Semuanya sigap, diem. Ya untung aja mereka sudah dikasih trik-trik ya, seperti lagi baris, sepatunya copot. Waduh, bagaimana tuh ketinggalan? Kalau ngebenerin dulu kan, kelihatan kelemahannya. Sudah ada trik-triknya tuh. Ya, atau lagi nyampein bendera kepleset gitu kan. Bagaimana? Udah ada kasih trik-trik. Atau kita lagi mau membuka bendera, terbalik. Waduh, bukan merah putih, putih merah. Bagaimana ini? Nah, itu sudah ada trik. Ngebaliknya gimana? Ngebalik dengan sopan. Jadi nggak kelihatan ininya, gugupnya gitu. Itu sudah diajarkan. Nah, nanti di hari kiamat semua terdiam. La yaqulu illa hamzah, kecuali bisik-bisik pelan. Semuanya nanti di hari kiamat menunggu upacara dimulai. Enggak mulai-mulai, keringet sampai tinggi naik. Ada yang semata kaki, ada yang sedengkul katanya. Ada yang seleher. Masa keringet sampai tekan seleher, bagaimana caranya?
Ya karena keringat orang seluruh dunia. Apa nggak terserap ke dalam bumi? Ya bumi nggak ada waktu itu. Nggak tahu bagaimana lapisannya nanti. Di alam mahsyar. Kok keringat diberitakan oleh hadis, ada yang sebatas mata kaki, ada yang sedengkul, ya macam-macam. Karena matahari nanti akan didekatkan sedemikian rupa, sehingga begitu besar. Kalau versi LIPI, bintang, matahari itu bintang yang terdekat dengan kita. Menjelang kematiannya, bintang itu punya tradisi membengkak. Sebelum dia mati, dia membengkak. Nah ini diduga kuat, kematian matahari yang menyebabkan terjadi kiamat besar. Kematian matahari. Matahari itu bintang yang paling dekat dengan bumi. Ya, di galaksi ini miliaran bintang, saudara. Nah itu bisa saudara pantau kalau matahari langitnya ini bersih dari polusi. Nah contohnya saya dulu pernah hidup di Lampung, kalau malam itu kayak lampu aja tuh. Anda coba setelah sholat Isya lihat ke atas, nggak ada bintang, nggak ada di bumi, di langit Cilegon ini nggak ada. Itu menandakan langit kita sudah banyak polusi. Kalau masih bersih itu kelihatan. Atau habis hujan, biasanya juga ada. 1, 2. Bersih, berarti sudah dibersihkan. Nah kita lanjut. Terus definisinya apa khusyuk secara istilah? Istilah huwa jam'ul qalbi baina yadillahi ta'ala wal qiyam bil khudu' wa dhillah. Yaitu hatinya bulat. Hatinya fokus kepada Allah. Itu namanya khusyuk. Ditandai, kan hati itu nggak bisa dibaca. Ya, kita kan nggak bisa membaca hati orang. Orang ini sholatnya khusyuk apa enggak ya? Nggak bisa kalau urusan hati. Perasaan orangnya merem-merem itu. Wah, kayaknya khusyuk banget. Nggak taunya dia lagi mikirin utang. Utang deh. Nggak tahu, ya kan? Bener apa enggak? Yang kita hanya bisa lihat adalah gejalanya. Gejalanya itu dengan anggota tubuhnya tidak bergerak sendiri. Contohnya kayak kedutan gitu kan. Atau ya gerak-gerak lah kayak anak-anak gitu. Kalau sholat itu. Itu tandanya tidak khusyuk. Kalau khusyuk pasti cenderung tenang. Kalau disuruh jangan baca, jangan baca. Kalau wayanya baca, ya qomat kamit. Sehingga masjid diwadani oleh orang Inggris dengan mosque. Mirip dengan nyamuk. Ya kan? Karena mereka mengira tuh kayak suara nyamuk tuh orang zikir. Wadani kurang ajar orang Inggris. Nyamuk. Orang zikir. Kan nyamuk. Nah itu makanya disebutnya masjid itu dengan mosque. Ya. Nah kita lanjutkan. Qala Tobari al-khusyu al-khauf wal khasyalillah. Kata Tobari, yang namanya khusyuk itu takut kepada Allah. Jadi sekali lagi, takut tidak takut nggak terbaca oleh orang lain. Yang tahu persis kita khusyuk apa enggak ya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Orang lain nggak bisa. Orang lain hanya melihat gejalanya tenang. Dia tenang, nggak larak-lirik, matanya nggak terus kepalanya nggak tengok kanan, tengok kiri gitu. Matanya juga nggak larak-lirik, itu berarti khusyuk. Yang orang lihat, tapi apakah betul-betul khusyuk? Hanya dia dan Allah yang tahu. Al-alaqa baina ma'na lugawi, asmal ukhra khudu, status hukum, amalun qalbiyun la yataqarrabu ila Allah. Khusyuk itu adalah amal qalbi, perbuatan hati yang tidak bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri kecuali pada Allah. Ya, umpamanya kita khusyuk, kalau bahasa khusyuk itu fokus. Seperti dulu sebelum dia menjadi istri kita. Sebelum menjadi istri kita. Ngomongnya kan didengar. Sebelum perempuan itu jadi istri Anda. Kan dengar, berlama-lama juga senang gitu.
banyak nyamuk juga nggak kerasa. Begitu itulah khusyuk. Tapi setelah jadi, apalagi sudah lama, kesel. Ya, saudara harus ingat, ngejogrokin istri juga ibadah, saudara. Karena seperti yang saya sampaikan, pelampiasan mereka, hati mereka itu, kekesalan mereka itu dengan ngomong. Di rumah hanya ada Anda, karena sudah berdua. Ya dengerin, siapa lagi yang mau dengerin? Ibadah. Jadi, anggaplah dengerin musik yang terbaik di dunia. Kaleng rombeng. Ibadah. Ya, jadi kita harus ingat ini, ganjaran saudara. Jangan ditinggalkan. Jadi lagi ngomong, pergi. Pasti dia marah, ngomong pergi. Karena dia nggak ada lawan. Masa ngomong sama tembok? Saudara malah jadi omongan nanti. Istrinya ngomong sama tembok. Nah, jadi harus ada lawan. Ya, jadi maklumlah. Karena itu pelampiasan mereka itu lewat mulut. Kalau laki-laki itu lewat diam. Diamnya itu lagi mikir. Kalau perempuan tuh mikirnya tuh ngomong. Jadi kalau diam pasti dia tidur. Ya kan? Ngomong gitu. Nah, kita kembali sini. Jadi status hukumnya waqad ja'ati nusus bil amri. Ada perintah. Nah, ini dalam surat 33 ayat 35. Surat 33. Surat 57 ayat 16. Surat Al-Hadid. Allah berfirman, alam yakni, apakah belum tiba saatnya lilladzina amanu, bagi orang-orang beriman, antakhsha qulubuhum, untuk khusyuk hatinya, li dzikrillah, ingat kepada Allah. Apakah belum waktunya? Ya kan? Harusnya sudah ada waktunya, seperti orang Aceh saat diterapkan gerakan GAM ya, gerakan Aceh Merdeka, DOM ya, daerah operasi militer. Mereka hidupnya nggak tenang, sehingga wajar orang-orang tua Aceh itu sholatnya nggak khusyuk. Karena dia kalau lagi sholat tuh matanya larak-lirik. Nah, karena dulu begitu nggak aman. Kadang-kadang kresek-kresek, katanya bom. Jadi mereka dibuat trauma dan itu berkelanjutan. Ya, orang-orang tua Aceh gitu katanya, yang dulu pernah mengalami DOM, itu rata-rata susah disembuhkan. Kalau sholat pasti larak-lirik. Karena dulu terbiasa begitu. Ada suara kresek-kresek, nggak taunya bom. Dia harus lari. Tuh. Orang biasa negor, nggak taunya pisau. Ya, waktu operasi militer, ya memang sangat prihatin ya. Alhamdulillah mereka tidak memilih untuk berdiri sendiri, tapi bergabung dengan kita. Alhamdulillah. Kalau tidak kita kehilangan Aceh nih. Sumatera kehilangan kepalanya. Kemudian dalam surat 33 ayat 35, wal khasyi'ina wal khasyiat, Allah memuji laki-laki yang khusyuk, perempuan yang khusyuk salatnya tuh. Hakikatnya yajma'u idatu ma'an azima min ta'zimillah wa mahabbati wa dhullahu wal khasyatu min subhana qala Ibnul Qayyim wal haqqu ana khusyuk mana yaltaimu minat ta'zim. Kita fokus menghadap Allah itu karena ta'zim. Ya sama dengan inilah ketika orang yang kita idolakan tiba. Ya, kalau upacara kehadiran pimpinan upacara, presiden datang, nah, itu kan kita disuruh berdiri. Kan kita pasti mendengarkannya dengan khusyuk. Karena orang yang berwibawa datang, apalagi orang yang dikagumi, kalau itu sih terpaksa ya. Presiden datang kita khusyuk, terpaksa. Tapi kalau Rasulullah datang, sahabatnya itu dengar dengan khusyuk, itu dengan ikhlas. Inilah kemampuan yang bisa dibangun oleh Rasulullah. Mereka nggak diberi bayaran. Kalau ini kan bayaran ya. Waktu sudah habis. Baik, demikianlah materi tentang khusyuk dan tadi tentang khusuf. Sebagai bagian dari tanda hari kiamat, 3 gerhana besar akan terjadi menjelang kiamat.
Yang kedua, materi yang kedua adalah khusyuk. Kita diingatkan oleh Allah agar menghadap Allah dengan khusyuk. Sudah saatnya kita fokus, jangan tengok kanan, tengok kiri. Demikianlah kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan kita berdoa semoga anak-anak kita hidupnya dimudahkan, dipenuhi berkahnya, serta ditakdirkan menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.